Persiapan bro. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini ada host terganteng 10 gadung. Host terganteng ada Andromeda, Mercury pemutih gitu. Banyak nggak imprint mbak? Enggak. Kok tangannya doang dari tadi gue? Bro, ceritain dong bro, pengalaman mistis lo bro, yang lo paling serem apa kayak gitu yang nggak bisa dilupain itu. Emang lo basicnya bisa ngeliat bro? Kalau gue nggak bisa ngeliat Nah, mbak. tapi itu kenapa lo bisa? Mungkin karena itu terjadi di sekitar gue langsung gitu mbak. Misalnya kayak teman, ntar di share ada temen gue yang tahu lagi. Iya, misalnya kayak teman keluarga yang langsung gitu kan. Ya lo sendiri ngalamin nggak? Ya gue berinteraksi sama dia gitu. Misalnya dia kesurupan, gue yang baca ayat kursi atau Serius apa lo gitu. pernah nanganin orang kesurupan sampai sembuh kayak gitu? Bukan sampai sembuh. Iya maksudnya sampai Karena itu sadar, spontan sampai sadar. aja. Itu kan berat banget bro. Kan Karena kepepet apa ya ya, bro? karena kepepet. Gak ada orang. Enggak, karena posisinya di depan mata gue gitu. Dan gak ada orang yang bantuin. Yang gitu paling ya? baru waktu masih liputan di TV One waktu itu live Apa Kabar Indonesia Pagi kan mbak. Jadi gue live di Karawang tuh ada kasus seorang ibu yang tega membunuh bayinya sendiri Nah, di rumah. di rumahnya. Nah di rumah ya biasalah kalau setiap pagi kan gue live tuh ke lokasi. Iya. Di rumahnya tuh langsung TKP nih. Gue ketemu sama orang tuanya kan, kalau yang bunuhnya kan sudah di penjara. Gue ke TKP wawancara sama bapaknya. Terus? Pas wawancara sama bapaknya, awalnya sih lancar aja, tapi memang proses lobbynya agak lama karena bapaknya tuh udah capek banget badannya. Dari kemarin diburu wartawan kan mbak ya. Kita sekarang minta live lagi sama dia kan di program Apa Kabar Indonesia. Terus? Ketika live, Jeng. Gimana bro? ya ketika live wawancara berlangsung aman. Enggak. Sorry, gue ingin lagi ceritanya. Enggak, pas dari awal mau live tuh sudah banyak kendala. Salah satu misalnya kamera tiba-tiba nge-black gitu kan. Gue masih positive thinking aja nih, masih mungkin ini kendala teknis atau apa gitu kan. Itu pagi kan? Pagi, subuh-subuh. Oh, subuh-subuh. Kamera tiba-tiba nge-black. Langsung ditelepon panel, bro, setelah nyala kameranya tapi kok sekarang jadi berembun kameranya. Berembun. Udah kita lap sampai ini mbak, di lensa tuh pakai yang pas gue tuh kalau nggak salah, lupa gue. Sampai pakai apa mbak? Korek api mbak, supaya kan Oh iya. kalau pakai korek api kan supaya jadi jernih ya. Iya udah kita berkali-kali gitu kan. Tetep aja. Tetap agak ada kayak Embun. bukan embun ya, kayak apa, kayak asap apa embun kali ya, Iya, embun pokoknya sih ya. jadi kayak butek lah gitu ya. Iya, Terus. butek gitu. Akhirnya ya mau nggak mau tetap harus berlangsung kan live-nya kan dengan gambar yang udah tersambung dengan panel, live gitu mbak. Terus. Sekitar 10 menit nggak ada kendala, wawancara berlangsung lancar, posisinya duduk bersila semua. Videonya ada kok di Instagram gue upload kok mbak. Oke. Iya. Nanti Tiba-tiba pas sudah gue nanya apa ya gue udah lupa mbak nanya apa mbak. Intinya pas pertanyaan jelang closing narsum lah. Narsumnya tiba-tiba jatuh gitu. Jatuh pingsan. jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Ternyata kesurupan. Belum. Jatuh pingsan, gue otomatis kan ini posisi masih siaran langsung. Live nih, live. Masih live mbak. Masih live bingung kan gue. Wah langsung ya otomatis mic-nya gue taruh posisi masih live nih. Ini bukannya pamer, bukannya apa ya. Iya. Mic gue taruh langsung gue refleks. Megang. Iya megang mbak. Karena bapaknya posisi persis samping gue kan. Itu ada narasumber juga, ada Reza Indragiri waktu itu kan mbak. Langsung pingsan, langsung gue ngambil mic lagi setelah bapak itu gue nidurin. Habis itu gue bilang pemirsa kembali ke studio lah gitu intinya. Tuh, nah setelah kembali ke studio itu dia tuh kan gambar udah kita matiin, tiba-tiba bapak ini yang tadinya pingsan bangun meracau mbak. Meracaunya tapi ngeri. Pakai bahasa antara Jawa apa Sunda gitu ya. Sambil kayak nada berat gitu. Kalian ini ngapain kesini ganggu aku? Itu jelas banget mbak. Kita langsung panik kan, gue refleks gitu kan. Soalnya waktu itu ada Kapolres Karawang. Sekarang udah nggak lagi, mungkin udah dipindah ke jabatannya. Ada Reza Indragiri, kriminolog forensik sama gue kan. Refleks. Kita Baca-baca. tidurin dia, bacain kursi mbak. Allahu la ilaha illallah al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, Allahumma bisa muati wa maghfirah, sambil kita keraskan suara gitu mbak. Dia masih memberontak sampai kaki dipegangin sama istrinya gitu kan. Narsum polisi megangin tangannya kan, polisi ada dua tuh, megangin tangannya gitu mbak. Dia masih ngomong meracau, wah ini kalian ini. Intinya tuh kayak Nggak suka. iya, kalau kita cerna dari omongannya sekilas meskipun bahasa Jawa apa Sunda, tapi kalau gue cerna sih intinya tuh dia nggak suka kita datang gitu. Sampai dia tuh kayak minta tumbal apa, kayak nyebutin apa gitu. Aku mau nggak awalnya gitu-gitu loh mbak, ngeri lah ini ya. Ya gimana sih orang kesurupan kan? Tapi kesurupannya kayak suara berat banget berubah.
dibacakan ayat kursi, tiba-tiba gue bapaknya pingsan lagi kan habis dibacakan ayat kursi. Cepet mbak prosesnya mbak. Setelah itu ini direkam nggak sih? Iya. Waduh, jangan direkam harusnya nih bahaya. Terus. Ngeri gue. Ya setelah itu bangun lagi mbak, bangun lagi meracau lagi mbak. Masih. Iya, pingsan, meracau lagi. Kita kirain pas bangun tuh meracau dia posisi sadar, nggak tahu enggak, masih sama. Begitu lagi. Kita makin panik lah kan. Langsung otomatis bilang istri, Bu, panggil ustadz warga sini. Gitu kan. Sembari nunggu ustadz ya otomatis kita baca kan ayat kursi lah, kemudian Al-Falaq, Anas, ya kan, Al-Ikhlas, semuanya dibacain kan, boy. Pingsan lagi ya. Akhirnya pas pingsan agak lama tuh dikasih air putih lah gitu kan. Langsung gue nanya ke bini, Bapak kenapa bu kok sering kok pingsan? Kalau pingsan mungkin karena kecapean ya, tapi kok sampai kesurupan gitu kan? Ya mas, ini bukan kali pertama Bapak kesurupan. Beberapa kali sih Bapak sudah pernah kesurupan. Bapak, iya kata keluarganya begitu mbak. Bapak memang kayaknya suka hal-hal mistis awalnya. Kata cerita bini gitu. Nah setelah kejadian ini bapak tuh capek banget dari semua tuh udah capek banget. Nah mungkin pas capek ini pikirannya kosong, lamun ya mbak ya, dia kesurupan gitu kan. Itu. Terus sampai akhirnya ustadz itu datang. Ustadznya belum datang sampai kita pulang tuh lama. Akhirnya ya udah kita pamit. Itu sih menurut gua sih ya cukup mengejutkan sih mbak, dalam posisi siaran langsung dia pingsan. Mungkin kalau itu kamera di roll terus, kalau kamera di roll terus, kalau segmen nambah mungkin waktu dia meracau kesurupan tuh bisa kerekam di siaran langsung loh. Tapi dia pingsan pun kerekam di gelbuk gitu kan, masih kerekam on air, itu pun langsung gue hentikan gitu kan. Tapi di gambar live tuh masih kelihatan mbak dia jatuh gitu. Wah, itu sih ya pelajaran mungkin. Gue sih udah berusaha hati-hati dan tidak memaksakan narsum ya mbak untuk wawancara ya mbak. Tapi kayaknya ya kita juga harus lihat kondisi sih. Kan gue biasa kalau ketemu narsum kan kayak kan harus bisa gitu mbak ya. Apalagi kita sudah nyampe Karawang kan jauh-jauh kan. Iya sebenarnya sih. Iya, tapi bapak itu memang udah. Tapi sampai lo pulang nggak ada kendala apa-apa kayak gitu ya. Udah selesai gitu ya. Nggak ada kendala apa-apa gitu kan. Setelah itu sih Nggak berasa kayak ada yang ngikutin atau apa gitu. nggak ada sih mbak. Yang pasti gue langsung mandi lah. Karena beberapa kali kalau liputan ke tempat-tempat mistis, apalagi kan gue kadang nyablak ya ngomongnya. Ya bawaannya kalau salah-salah ngomongnya pasti di rumah demam, habis itu gue minum paracetamol gitu mbak ya. Iya, makanya hati-hati lah kalau liputan. Banyak sih mbak cerita-cerita misteri kalau liputan. Tapi kalau liputan itu kalau kayak ke tempat yang apa tuh museum kayak ke apa, wah itu mah gue biasa kepo kan mbak ya. Ke museum nanya mbak sama penjaga museum, di sini pernah nggak mbak ada hal-hal gitu kan? Bisa si bapaknya jelasin gamblang banget mbak. Mas waktu itu ada rombongan anak TK mas kesini mas, tiba-tiba ada salah satu anak TK nangis-nangis dilarang masuk. Gue tanya kenapa dilarang masuk? Anak TK itu bilang katanya lihat orang berbadan besar di depan pintu museum gitu kan, ngelarang dia untuk masuk. Iya untuk masuk, yang lainnya enggak. Katanya begitu mbak. Karena bisa kali waduh, gitu ya. gue ngeri gue aduh. Tapi pelajaran lah mbak, gue kan beberapa kali ngomong agak sembarangan kayak liputan di museum waktu kasus-kasus G30 SPKI itu kan gue datang jam 3 subuh, ada kru-kru mbak di situ mbak, gue nyablak bilang wah ini mah kayak dulu kejadian tahun itu ya. Buset, baliknya gue langsung sakit demam meriang gitu mbak. Berarti nggak boleh langsung mandi. sembarangan. Iya, gue kan kadang wah kru-krunya jadi mengingatkan puluhan tahun lalu kejadian. Katanya gini, anak kecil kalau udah melewati fase 5 tahun, umur 5 tahun, dia akan ketika dia melihat sesuatu, kemungkinan matanya itu memang terbuka. Iya sih mbak. Di bawah 5 tahun, memang anak kecil memang cenderung bisa melihat macam-macam. Oke mbak, gue sambil ganti baju dulu mbak. Iya, anaknya si Ica tuh, Ica Afrianti tuh dulu. Ica Afrianti. Iya itu dia, Gwen tuh kan bisa. Oh iya benar, dia pernah cerita yang dia masuk hotel mana dia nggak mau tidur di Iya. situ. Itu tuh biasanya kalau anak-anak kayak gitu tuh tadi kayak Andro cerita, misalnya dia merasa karena memang dia udah bisa melihat dan dia memang udah ditunjukin, ya udah jadi dia bereaksi yang kayak nggak mau gitu. Tapi Mbak Cia pernah waktu itu Stephanie bilang dia liputan ke tempat yang sampai mayat-mayat banyak gitu lah, lupa tuh kemana. Itu katanya ada tipsnya kalau emang lo nanti nyium bau, lo telen, lo napas, lo telen. Dan jangan lo bau, jangan bilang bau. Oh iya, mereka tuh pasti kan kayak tersinggung gitu kan. Jadi katanya kayak, kalau kita nyium nih bau mayat bangkai lagi liputan nih, banyak kayak misalnya lagi ada apa sih bencana gitu yang banyak mayatnya, itu waktu itu Stephanie pernah nafas gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia nafas nih, bau, terus baunya itu telan, jangan bau ditahan. Katanya itu kalau ditahan itu sampai
kebawa berhari-hari bau. Oh, benar, ngikutin benar. kita. Oh, nempel gitu Coba ya? Indra Gitu, kasih, Mbak. kasih Coba, tahu, Indra, coba gimana Andro? Yang liputan Si ini Stefan nggak, Mbak, itu yang yang- pabrik kembang api kebakar, Mbak. Oh, Nah, lu liputan ke sana. Buset, Indra. sampai sepatu gua kasih ke driver, Mbak. Karena bau Nempel. kan gua udah hati-hati banget ya. Kan kita hati-hati takutnya nginjek apa kan Iya, kata iya, polisi iya, kan ada apa-apa, bagian benar-benar. bagian tubuh apa yang Mbak. Buset itu baunya nyengat banget sampai rumah jangan gimana. Yang kasih yang sepatu ini ke siapa yang kasih? Enggak, Tapi baju Nggak, bawa baju gimana? Baju sih gua Seragam. pakai baju seragam. Iya, cuci ya jadi. Kalau sepatu karena ini Nempel. kan becek-becek antara apa sih? Antara tanah Iya, apa yang baik. apa-apa. Nah, nggak tahu tapi Iya, udah iya, gua iya. pakai nusuk gagal tetep gak hilang-hilang, Mbak. Bisa juga ya. Baunya apa yang gua kasih ke drivernya kemudian cerita, "Bro, sepatunya gua kasih lain, Bro. Baunya nggak hilang-hilang, Bro." Ya Allah, Gila, berarti benar. Enggak, maksudnya waktu ikut di sana beneran. Itu waktu liputan pabrik kembang api. Oh, ini nih dia juga punya cerita horor nih. Coba duduk di sini. Mas Sofian. Waktu yang benar nggak sih kita misalnya bau mayat itu terus bau itu kita kata Oh iya, jangan nahan, Mbak. Malah kita harusnya apa ya? Kata anak-anak tuh. lo waktu liputan Gue gimana? diajarin polisi ini, Mbak. Jadi kalau kita sosok kebawaan itu, gitu. kita malah bisa mual makin muntah, makin nyengat, Mbak. Tapi kayak ke Enggak, ini terus. ada ini kayaknya ada penjelasan ilmiahnya kayaknya, tapi Oh. kalau kita membaur dengan itu bukan misalnya ditelan apa enggak ya dihirup biasa aja. Ya maksudnya kayak di ya udah gitu. Iya, katanya. jangan sampai sosok waduh itu pasti baunya ini makin keras. Soalnya kayak di tsunami dulu kan yang Nah, Aceh itu. tuh, itu Mas asli. itu kan kata relawan sana tuh, pokoknya lu begitu nyampe lu langsung sedot dalam-dalam. Nah, itu iya sedot Mas, sedot, Mas. Oh, jadi harus Nah, sudah gitu. dalam-dalam. Jadi langsung kayak terbiasa gitu ya, pasti bau. Ini langsung sedot dalam-dalam. Nah itu katanya Bayangin tuh lu narik- harus kayak gitu. Narik mayat, zut, ketarik tulang. Ya maksudnya jadi dagingnya tuh terkelupas terus jadi Ya. tinggal kayak gini. Kayak lagi makan ayam gitu. Iya gitu. Di situ gitu dulu tuh gitu tuh di lumpur. Gitu guys, jadi pengalaman mistis Gitu, host-host TV1. Tapi Ya kan harus udah, percaya jangan dulu, lupa Mbak. like, comment, dan subscribe. Dadah. Ting 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 ting.